Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher dan selamat datang di pembahasan plot light novel Yusha Shoukan Volume 11 part yang ketiga. Pada part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Alex mendapatkan masukan dari Iris tentang masalah yang akan datang. Namun kita masih belum dijelaskan masalah apa lagi yang akan menimpa Kaito nantinya. Tapi dapat diperkirakan kalau masalah nanti akan ada hubungannya dengan sang Raja Iblis Viel. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada karakter Kaito. Ketika malam itu, Kaito pun tidur di kamarnya. Namun tak lama kemudian, dia pun tersadar kembali tapi bukan dalam kamarnya, melainkan di sebuah ruangan hampa yang dipenuhi oleh roda gigi. Tentu hal itu sedikit mengejutkan Kaito. Bukannya seharusnya dia tidur di kamarnya, tapi kenapa dia itu malah terbangun di tempat yang abstrak seperti ini? Apakah Shiro sedang menjahilinya lagi? Namun jika seperti itu, maka seharusnya Shiro sudah mendatanginya sedari tadi. Nah, di tengah kebingungannya, Kaito pun sempat melihat sebuah tangga melingkar yang mengarah ke atas dimensi hampa itu. Dan tanpa rasa curiga, Kaito pun langsung menaikinya nih. Lalu mendapati seorang gadis bergaun One Piece dengan kardigan sebagai rangkapannya. Namun yang lebih mencolok dari dirinya bukanlah pakaiannya, melainkan sayap mekanik yang ada di bahu sebelah kanan gadis tadi. Sang gadis pun memperkenalkan dirinya sebagai Makina. Tentu kita sebagai penonton sudah tahu kalau Makina adalah perwujudan asli dari Eden, sang dewa bumi yang menciptakan Kaito. Dan dari gelagat Makina yang cukup nyeleneh, Kaito juga seharusnya sudah tahu kalau dia adalah perwujudan asli dari Eden. Ditambah lagi di sini, Makina juga mengucapkan kata-kata sakral kalau dia adalah ibunya Kaito. Tapi di sini nampaknya Makina men-setting mimpinya Kaito agar tidak mengingat sosoknya sebagai Eden dalam dunia Trinia. Jadi ya Kaito itu sama sekali nggak kenal sama Makina gitu. Tapi tetap saja Makina mengakui kalau dirinya adalah penciptanya Kaito. Tentu Kaito pun cukup bingung nih, kenapa dewa penciptanya ingin menemui dirinya. Mendengarkan hal itu, Makina pun tersenyum lalu berkata kalau dia sudah menyusahkan Kaito belakangan ini. Jadi setidaknya dia akan memberikan sebuah petunjuk kepada Kaito mengenai masalah yang akan menimpa dunia Trinia. Di sini Makina pun memperlihatkan Kaito kepada sebuah papan yang berisi bidak seorang pahlawan dan seekor monster. Nah, di saat itu juga Makina pun tanya ke Kaito, jika Kaito memperhatikan kedua bidak itu, menurut Kaito siapakah yang jahat? Tentu, dengan sadar Kaito pun menjawab kalau pahlawan adalah yang baik dan monster adalah yang jahat. Makina pun hanya tersenyum mendengarnya, karena memang itu adalah hal yang masuk akal. Setelah itu, Makina pun memperlihatkan kondisi yang lain nih. Kini dalam papan di depan mereka terdapat satu bidak pahlawan putih dan pahlawan merah. Nah, Makina pun kembali tanya kepada Kaito nih, siapakah yang jadi penjahatnya? Tentu, akan cukup sulit bagi Kaito untuk memutuskannya, karena kedua bidak yang tersedia kali ini semuanya berbentuk pahlawan, hanya dibedakan dengan warna saja. Jadi Kaito tidak bisa memutuskan siapakah penjahatnya tanpa mengetahui latar belakang dari kedua bidak itu dulu dong. Dan ketika dirasa kalau si Kaito ini tidak bisa menemukan jawabannya, Makina pun berkata kalau yang menjadi penjahat dalam situasi kali ini adalah bidak yang kalah. Ketika itu, bidak merah pun langsung menembangkan bidak putih yang ada di depannya. Dan secara otomatis, bidak merah mendapatkan sorakan dari bidak lain yang ada di sekitarnya teman-teman. Sementara bidak putih hanya bisa tersungkur sendirian. Di sini, Makina pun melanjutkan perkataannya, kalau memang situasi di mana pemenang adalah yang benar, sedangkan yang kalah adalah yang jahat, itu sering terjadi. Tapi yang ingin Makina tekankan di sini kepada Kaito adalah kadang juga ada situasi di mana kebenaran dan kebenaran lain itu saling bertubrukan satu sama lain seperti ini. Tidak ada yang salah dari kedua belah pihak, tapi harus ada salah satu pihak yang kalah dan dianggap sebagai penjahat gitu. Dan di sini Makina juga bertanya lagi kepada Kaito, jika situasinya memang seperti itu dan salah satu dari kebenaran ada yang tumbang, maka pihak manakah yang paling membenci konsep yang kalah adalah orang jahat dan menjadi pecundang gitu? Apakah pihak yang jadi pecundang itu sendiri, atau pihak yang dekat dengan pecundang itu, atau malah pihak yang jadi pemenang dan memahami perasaan pecundang lebih dari siapapun? Di sini, Kaito pun menjawab kalau yang membenci konsep itu adalah sang pecundang. Mendengarkan jawaban dari Kaito, Makina pun langsung menepuk pundak dari Kaito lalu berkata, jika Kaito ingin mencapai hasil yang terbaik untuk menghadapi konflik yang akan datang, maka orang yang harus Kaito selamatkan bukanlah mereka saja. Tentu petunjuk itu adalah hal yang abstrak, tapi di sini Makina memang sengaja
hanya memberikan sedikit petunjuk kepada Kaito, karena dia juga ingin melihat pilihan dari Kaito dalam menghadapi masalah itu. Jika Makina memberitahu semua jawabannya kepada Kaito, maka pilihan dari Kaito itu malah akan kehilangan maknanya sendiri. Namun Kaito juga tidak perlu khawatir, karena Makina akan selalu membantu Kaito jika Kaito itu mengalami sebuah kebuntuan dalam menghadapi masalah tadi. Nah, setelah perbincangan panjang tadi, Makina pun mengajak Kaito untuk makan bersama, karena dia itu masih punya cukup waktu banyak sebelum Kaito itu terbangun dari mimpi ini. Nah, kalian tahu nih, si Kaito itu cukup berharap dengan makanan yang mewah. Ya wajar aja, karena memang yang nawarin dia makan adalah dewa penciptanya sendiri. Tapi kenyataannya Makina itu malah mengeluarkan satu set makanan cepat saja teman-teman, yaitu burger, kentang, dan minuman soda. Tentu, makanan yang disediakan oleh Makina membuat Kaito cukup heran sih. Dia tidak mengira kalau dewa penciptanya ini cukup trendy juga kalau soal makanan. Memang pada awalnya, Kaito mengharapkan makanan mewah, tapi nggak buruk juga bagi dirinya untuk memakan makanan cepat saji seperti ini. Lagi pula dalam Isekai Trinia tidak ada paket makanan cepat saji seperti ini. Mendengarkan semua pemikiran dari Kaito, di sini Makina pun berkata, kalau makanan cepat saji seperti ini adalah makanan kesukaannya. Nah, ternyata kesukaan Makina terhadap burger atau makanan cepat saji ini dipengaruhi oleh Alice teman-teman. Karena memang sewaktu menjadi tahanan ilmuwan gila dulu, makanan enak yang pertama kali Alice berikan kepada Makina adalah burger. Jadi, burger adalah makanan kesukaannya gitu. Di sini, Makina pun tersenyum kembali ketika mengingat pertemuan pertamanya dengan Alice. Tapi di satu sisi nampaknya, dia akan membantu sahabatnya itu dalam bayang-bayang untuk menghadapi masalah nanti. Karena memang dia juga tahu bahkan Alice sendiri gak punya petunjuk apapun untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan para Raja Iblis dan Shallow Vernal ini. Nah, ketika itu, Kaito dan Makina pun terus mengobrol satu sama lain hingga Kaito itu terbangun dari mimpinya. Tapi sesuai apa yang dibicarakan sama Makina, Kaito tidak bisa mengingat pertemuan mereka berdua dengan jelas. Yang masih teringat di pikiran Kaito hanyalah perkataan Makina, yaitu orang yang harus Kaito selamatkan, bukan hanya mereka saja. Panel cerita pun berpindah ke hari 10 bulan api kedua. Ketika itu, Kaito dan Lilia pun pergi ke kota bersama untuk mencari baju yang akan mereka pakai di Festival 6 Raja. Mereka berdua mengunjungi sebuah toko baju mewah yang biasa didatangi oleh Lilia. Sebenarnya Kaito juga pernah membeli baju di sini saat dia itu pertama kali datang ke dunia Trinia. Tapi entah kenapa, belakangan ini dia itu lebih sering berbelanja di tokonya Alice. Mungkin saja karena tokonya Alice itu menyediakan pakaian yang sesuai dengan seleranya Kaito. Dan tentu saat memasuki toko pakaian langganannya Lilia, gak ada satu pakaian pun yang diminati sama Kaito. Nah, dalam kesempatan itulah Alice pun muncul lalu menawari Kaito sebuah penawaran. Dia pun membawa sebuah papan yang berisi tulisan kalau Alice-chan menyediakan pakaian jahitan khusus yang akan dipakai Kaito ke Festival 6 Raja nanti. Tapi harganya itu loh yang paling gak masuk akal, yaitu sebesar 1 koin emas putih atau 10 juta yen teman-teman. Tentu pada awalnya Kaito tuh ngerasa aneh, kenapa pacarnya sendiri malah malak dia sampai sebesar itu demi membuatkan baju. Tapi mengingat kalau Alice itu selalu membuat barang dengan bahan yang lebih mahal daripada harga jualnya, pada akhirnya Kaito pun menyetujuinya nih. Gregetnya setelah menerima uang dari Kaito, Alice pun langsung ngibrit gitu aja. Dan setelah itu Kaito pun membantu Lilia untuk memilih gaun yang akan dia pakai nih. Namun di tengah itu juga mereka malah ketemu sama Zeke yang kebetulan datang ke toko itu untuk membeli baju nih. Ya, bisa kalian bayangin lah kalau kalian lagi ngedate sama pacar kalian tapi malah ketemu sama pacar kalian yang lain gitu. Namun tentu di sini baik Lilia dan Zeke itu tidak mempermasalahkannya. Di sini si Zeke itu malah ngikut ngedate bareng sama Lilia dan Kaito. Ya, ini malah jadinya double date begitulah. Nah, di tengah double date itu, mereka bertiga sempat singgah di sebuah restoran mewah. Tapi gregetnya pas dalam restoran itu, Kaito malah memesan salad yang ada paprikanya teman-teman. Tentu Kaito pun gak bisa memakan salad itu, karena memang paprika adalah sayuran yang dibenci sama Kaito. Untung aja kedua pacar dari Kaito ini pengertian semua, jadi mereka pun menukar makanan Kaito dengan salad yang gak ada paprikanya, agar Kaito juga bisa makan sama mereka gitu. Panel cerita pun berpindah lagi keesokan harinya. Ketika itu, Kaito pun didatangi oleh Luna Maria yang meminta sesuatu hal kepada Kaito nih. Mendengarkan pertanyaan itu, Kaito pun gak keberatan asalkan permintaan Luna Maria
masih bisa disanggupi sama dia gitu. Nah ternyata Luna Maria itu menginginkan Kaito untuk mengajak ibunya ke festival 6 Raja nanti. Karena memang undangan yang diterima sama Luna Maria itu hanyalah undangan berperingkat besi dan hanya bisa mengundang 1 orang saja. Nah karena si Luna Maria itu udah ngundang temennya untuk datang, jadi dia itu nggak bisa mengundang ibunya lagi. Maka dari itu dia meminta Kaito yang punya undangan berperingkat hitam, yang artinya bisa mengajak orang ke festival itu secara unlimited untuk mengajak ibunya gitu. Setelah mendengarkan permintaan itu, Kaito pun mengiyakannya karena dia juga sudah kenal sama Noir gitu. Tapi nampaknya Kaito itu gak hanya mengundang Noir saja, dia juga akan mengundang Dr. Fier. Jadi setelah makan siang, Kaito pun langsung pergi ke klinik Dr. Fier untuk mengundangnya ke festival 6 Raja. Tapi saat ingin mengundangnya, tiba-tiba aja klinik Dr. Fier itu didatangi sama Hikari atau Neun teman-teman. Tentu Kaito pun kaget melihat kalau ternyata si Dr. Fier itu kenal sama Hikari, bahkan sampai tahu nama asli dari pahlawan pertama itu. Kaito juga sempat ngira kalau Dr. Fier adalah mantan anggota dari partainya Hikari dulu. Tapi nampaknya Hikari itu tidak ingin memberitahu identitas asli dari Fier. Jadi di sini dia pun hanya mengiyakan pernyataan dari Kaito. Tapi terlepas dari itu semua, Kaito pun tetap mengundang Dr. Fier untuk datang ke festival 6 Raja. Mendengarkan hal itu, Dr. Fier pun tersenyum kecut, lalu berkata kalau dia tidak bisa menerima undangan dari Kaito. Karena memang pasti akan banyak sekali pasien yang datang ke klinik ini untuk berobat kepadanya saat festival 6 Raja itu berlangsung. Maka dari itu dia nggak bisa menerima undangan dari Kaito. Nah, tepat saat menjawab hal tadi, entah kenapa Kaito bisa merasa nih kalau Fier sedang berbohong kepada dirinya sendiri. Kaito bisa merasakan hal itu dengan sihir simpatinya. Namun Kaito nggak bisa memaksakan kehendaknya gitu aja ke Dr. Fier dong. Jadi dia pun memaklumi jawaban dari Dr. Fier kepadanya. Panel cerita pun berpindah ke malam harinya nih. Ketika malam itu, Kaito pun tidak bisa tidur sama sekali karena memikirkan keanehan dari Dr. Fier dan Hikari saat di klinik tadi. Dan tepat saat itu juga, ada burung kolibri yang berasal dari Dr. Fier teman-teman. Dalam burung kolibri itu, Dr. Fier pun menuliskan, apakah Kaito bisa datang ke kliniknya malam ini? Karena dia ingin menceritakan semua rahasianya kepada Kaito. Mau tidak mau juga nih, si Kaito pun langsung datang ke sana dengan sihir teleportasinya. Di tengah altar klinik, Fier pun bercerita kepada Kaito panjang lebar mengenai identitas aslinya sebagai Raja Iblis yang pernah dikalahkan Hikari saat dulu. Dia jugalah orang yang telah merenggut banyak nyawa di alam manusia ini. Tapi dikatakan juga sebenarnya Hikari itu gak merasa si Fier ini jahat. Bahkan saat Fier mengacaukan alam manusia, banyak sekali juga nih manusia yang diperlakukan baik saat menjadi tahanannya Fier gitu. Dan tentu hal itu membuat Hikari juga bingung nih, apakah tindakan mengalahkan Fier itu adalah hal yang benar atau bukan gitu. Tapi terlepas dari cerita masa lalu itu, di sini Fier tetap tidak bisa memaafkan dirinya karena berbuat hal yang bodoh. Jadi karena itulah dia tidak bisa menerima undangan Kaito untuk ke festival 6 Raja. Dia masih malu akan dosanya itu. Dia tidak bisa menunjukkan wajahnya ini kepada Kuro lagi. Setelah mendengarkan hal itu, hati Kaito pun terasa terpukul nih. Dia tidak menyangka kalau Fier adalah Raja Iblis yang pernah mengacaukan alam manusia. Kaito pun memikirkannya di sepanjang perjalanan pulang, sampai ketika dia pun kembali ke kamarnya dan mendapati Kuro berada di sana. Di sini Kuro tahu kalau Kaito sudah bertemu dengan Fier dan mengetahui masa lalu dari Fier. Makanya Kuro juga tanya nih, apa yang akan Kaito lakukan sekarang ini? Mendengarkan hal itu, Kaito pun masih belum bisa menjawabnya. Tapi dalam hatinya Kaito itu ingin sekali mendekatkan kembali hubungan Fier dan juga Kuro. Panel cerita pun berpindah ke karakter Shiro dan Eden. Dalam alam dewa, mereka berdua pun sedang duduk berhadapan satu sama lain. Dan di sini nih terjadi percakapan yang mengejutkan teman-teman. Eden berkata kalau dia akan meminjamkan salah satu jiwa dari kedua orang tuanya Kaito yang sudah wafat kepada Shiro. Tapi di sini Eden hanya akan meminjamkan salah satu di antara mereka saja, bukan keduanya gitu. Bagi Eden, jiwa dari anak-anaknya bagaikan harta yang tidak tergantikan. Maka dari itu, dia juga tidak mau segampang itu meminjamkannya ke dewa lain gitu. Tapi di sini masih belum jelas nih, buat apa Shiro meminjam jiwa dari orang tuanya Kaito gitu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin itu pembahasan untuk Yusa Shokan-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gear Christopher, signing off.